Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya. Semoga kita diberikan kesehatan, karisma dan rezeki yang melimpah hingga tumpah-tumpah. Amin. Kali ini saya tertarik dengan sebuah video dari channel Indo Magazine. Nah, di sini menjelaskan tentang Bapak Jokowi akan mengirimkan utusan khusus jenderal utama di Indonesia ke Myanmar, untuk berunding atau untuk nggak tahu, untuk contoh-contohan apa yang nggak tahu pokoknya saya. Yang ke satu itu, yang keduanya nanti ada berita bahwa Indonesia itu ternyata menjadi sebuah negara panutan di negara berkembang Afrika. Indonesia itu merupakan negara yang menjadi panutan mereka seperti Zimbabwe dan lain sebagainya, Kongo dan lain-lain. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia karena sekarang Indonesia menjadi presiden atau ketua dari Asosiasi Asia Tenggara atau ASEAN. Mari kita lihat dulu ya. Saya meyakini bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang lagi dari Indonesia dan Myanmar. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia pun kini mulai mengambil langkah untuk mengatasi kebandelan junta militer Myanmar, bos. Tak main-main. Baru-baru ini Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa Indonesia akan mengutus jenderal militer berkedudukan tinggi untuk berhadapan langsung dengan para pemimpin junta militer Myanmar. Dah loh. Lantas pertanyaannya, apakah maksud dan tujuan Indonesia mengutus jenderal militer untuk berhadapan langsung dengan para pemimpin junta militer Myanmar ini, bos? Siapakah sosok jenderal tersebut dan apakah alasannya dibalik rencana ini? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari Indonesia dan negara-negara Afrika. Baru-baru ini salah satu menteri Indonesia, yaitu Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun telah melakukan kunjungan kerja ke negara-negara Afrika. Yang pastinya ya untuk melakukan kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Dan fakta yang cukup mantap, ternyata terungkaplah bahwa saat ini negara-negara Afrika telah menjadikan negara kita Indonesia sebagai panutan dari negara berkembang. Dah loh, panutan dalam bidang apa nih, bos? Dan bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, berita pertama kali ini datang dari Indonesia dan Myanmar. Melanjutkan video kemarin, bos. Indonesia pun kini ternyata akan mengambil langkah yang cukup sangar untuk mengatasi kebandelan junta militer Myanmar yang dipimpin oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat. Selain Ibu Retno Marsudi akan memimpin utusan khusus ASEAN ke negara Myanmar, dikutip dari banyak sumber berita berikut, Indonesia pun ternyata juga akan mengirimkan seorang jenderal TNI berkedudukan tinggi untuk berhadapan langsung dengan para pemimpin junta militer Myanmar. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 1 Februari 2023 kemarin kepada kantor berita Reuters, di mana beliau pun mengatakan bahwa Indonesia berencana untuk mengirim seorang jenderal berkedudukan tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta dengan harapan dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi, ujar Pak Jokowi. Ini ternyata ya, Indonesia itu mau mengajarin, ceritanya gitu aja. Singkatnya mau mengajarin Myanmar, negara Myanmar itu diajarin, oh begini loh caranya berdemokrasi, enggak yang rakyatnya yang apa tuh protes langsung diserang dengan senjata, dengan pesawat. Lagi lihat ada konser, oh lagi parkour dangdutan langsung dibom, ambil siapa itu ceritanya gitu ya, ada beritanya itu ya. Video ini. Yo kita lanjut yo. Nah,
Jadi jelas nih bos ya, bukan untuk berperang, melainkan untuk membuka mata dan pikiran para pemimpin junta militer Myanmar. Namun sayangnya, tak disebutkan siapakah jenderal berkedudukan tinggi yang akan dikirim Pak Jokowi ke negara Myanmar. Admin pun belum tahu. Kalau boleh nebak sih sepertinya adalah Pak Prabowo ataupun Pak Luhut Binsar Panjaitan bos. Atau bisa jadi Pak Muldoko. Namun ya ini cuma perkiraan ya bos. Nah, lantas apakah alasan Pak Jokowi berani mengirimkan jenderal kita ke negara Myanmar? Dan seperti apakah kisi-kisi jenderal yang akan dikirim Indonesia ke negara Myanmar? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Alasan Pak Jokowi berani mengirimkan jenderal Indonesia untuk membuka mata dan pikiran Myanmar tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi ini pun karena menurutnya Indonesia sudah memiliki pengalaman yang sama bos. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman. Di sini di Indonesia situasinya sama. Pengalaman ini bisa ditelaah bagaimana Indonesia memulai demokrasinya. Dah, dari sumber berita pengalaman yang dimaksud sepertinya adalah ketika Indonesia berhasil berubah dari yang awalnya diperintah oleh pemimpin militer Bapak Soeharto selama lebih dari 30 tahun dan akhirnya beliau mengundurkan diri di tengah protes massa dan krisis ekonomi pada tahun 1998 silam. Tetapi kini Indonesia pun berhasil berubah menjadi negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Nah, selain itu, Pak Jokowi pun juga mengungkapkan bahwa bisa saja mungkin ia sendirilah yang akan pergi ke negara Myanmar. Namun beliau mengakui bahwa dialog kemungkinan akan lebih mudah dilangsungkan antara pejabat dengan latar belakang yang sama bos, yaitu sesama pemimpin militer. Di sini Pak Jokowi pun menolak untuk mengatakan siapa yang akan ia kirim. Tetapi beliau mengungkapkan bahwa orang yang ia pikirkan itu terlibat dalam reformasi Indonesia. Nah, kisi-kisinya udah disebutkan tuh bos, terlibat dalam reformasi Indonesia. Lantas siapakah sosok jenderal yang akan dikirim oleh Pak Jokowi ke negara Myanmar? Silahkan kalian cocor-bacor kolom komentar bos. Oke, kemudian berita mantap kedua datang dari Indonesia dan negara-negara Afrika. Seperti yang kalian tahu, hubungan Indonesia dengan Afrika sejak era Bapak Soekarno dulu sudah sangat-sangatlah akrab bos. Bahkan sampai menciptakan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung tahun 1955 silam. Dan kini kedekatan antara negara Indonesia dan Afrika pun masih terlihat nyata. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun mengungkapkan bahwa Indonesia telah menjadi panutan dari berbagai negara berkembang seperti negara Kongo dan juga negara Zimbabwe. Pujian itu pun datang setelah beliau berangkat melancong ke negara Afrika beberapa waktu lalu bos. Beliau pun mengatakan bahwa saya di Afrika minggu lalu. Saya pergi ke Kenya, Kongo, Zimbabwe. Dan mereka sangat senang dan suka dengan Indonesia. Saya bertemu dengan Presiden William Ruto di Kenya, Presiden Felix di Kongo, dan Presiden Emerson di Zimbabwe. Dan semuanya melihat Indonesia sebagai panutan dari negara berkembang, ujar Menko Marves ini bos. Mantap, mantap Jos. Iya, mantap Jos. Tapi gini, kalau nanti punya panutan dari negara Afrika seperti Zimbabwe dan Kongo dan lain sebagainya, itu saya sebagai warga Indonesia juga menyarankan bahwa bahasa Indonesia itu harus bisa berkembang di sana dan diakui ya. Kita sebarkan di seluruh dunia tentang bahasa Indonesia. Begitu. Kita lanjutkan ya. Negara-negara Afrika pun kini menganggap Indonesia, negara kita, sebagai negara panutan. Pasalnya dari sumber berita pun mengatakan bahwa mereka melihat data dari ekonomi kita bos, dan mereka memang sangat menyukainya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat sangat kencang sekali. Mereka, negara-negara Afrika itu pun juga melihat kebijakan hilirisasi kita yang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Dimana kalau kita kembali ke 6-7 tahun lalu, saat itu sangat pesimis kondisinya. Tapi saat ini Afrika melihat kita sudah jauh berbeda. Nah, mantap Jos. Walaupun menjadi panutan, kita jangan terlalu bangga bos. Masih banyak yang perlu dibenahi di Indonesia. Dan harapannya ya semoga Indonesia akan semakin berkembang naik dan menjadi negara maju ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Oke, sudah selesai untuk tadi ya videonya. Itu tadi silakan berkomentar ya di kolom komentar. Jadi ini ada pendapat saya atau usulan saya pribadi dari ide saya, kalau bisa itu kawasan Asia Tenggara, ASEAN itu namanya satu aja, nama satu mata uang gitu ya. Jadi seperti euro, dulu euro kan ada mata uang euro itu. Berarti di kawasan Eropa itu euro mata uangnya. Dan Indonesia atau di ASEAN bisa dijadikan satu mata uang, keren. Gitu ya. Terima kasih teman-teman telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.